Coba deh, tahan napas Anda. Sekarang juga. Berapa lama Anda bisa bertahan? 10 detik? 30? Pernah kepikiran nggak kalau rasa panik yang bikin kita pengen banget narik napas itu, ternyata pemicunya bukan karena kita kehabisan oksigen? Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita, detik per detik, saat kita berhenti bernapas. Normalnya nih, kebanyakan dari kita bisa nahan napas dengan nyaman selama sekitar 30 detik. Ini katakanlah batas amannya kita lah ya, di mana tubuh masih merasa rileks dan semuanya terkendali. Tapi gimana kalau sinyal pertama dari tubuh itu kita cuekin aja? Kita terus paksain sampai melewati batas nyaman tadi. Nah, disinilah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam mesin biologi super canggih ini. Oke, siap? Sekarang kita selami lebih dalam lagi. Kita akan lihat reaksi tubuh Anda, detik demi detik, saat Anda memutuskan untuk menunda napas berikutnya. Hitung mundurnya, kita mulai dari sekarang. Selama 30 detik pertama, semuanya terasa baik-baik saja kan? Tubuh kita itu pinter banget. Dia masih efisien menggunakan sisa oksigen yang tersimpan di dalam darah. Kita mungkin ngerasa tenang, fokus, seolah nggak ada masalah apa-apa. Anggap saja ini ketenangan sebelum badai datang. Nah, setelah 30 detik lewat, alarm pertama di tubuh kita mulai berbunyi. Mulai terasa ada rasa sakit yang aneh dan makin menjadi-jadi di paru-paru. Terus, diafragma kita, otot pernapasan utama itu, mulai kontraksi sendiri tanpa bisa dikontrol. Rasanya kayak ada yang kejang di dalam perut. Dan tubuh kita udah teriak-teriak minta napas. Dan disinilah letak kesalahpahaman yang paling umum. Rasa panik luar biasa itu, desakan yang gak tertahankan untuk segera menghirup udara itu ternyata bukan karena kita kehabisan oksigen loh. Penyebabnya adalah sesuatu yang lain, yang sedang menumpuk dengan sangat cepat di dalam tubuh kita. Jadi begini, ternyata biang keroknya itu bukan kekurangan oksigen, atau yang biasa disebut hipoksia, yang prosesnya cenderung bertahap. Pemicu utama kepanikan kita yang sebenarnya adalah penumpukan karbon dioksida, atau hiperkapnia. CO2 inilah alarm darurat tubuh kita yang bunyinya paling kencang. Jadi hiperkapnia itu apa sih? Gampangnya, ini adalah kondisi di mana karbon dioksida, yang notabene adalah gas sampah dari metabolisme tubuh kita, menumpuk sampai ke level beracun di dalam darah. Intinya, kita lagi perlahan-lahan meracuni diri sendiri dari dalam karena nggak bisa membuang limbah ini keluar. Gejala-gejalanya mulai terasa nih, kepala nyut-nyutan, pusing, terus muncul rasa ngantuk yang aneh. Itu semua tanda-tanda kalau level CO2 di darah udah meroket. Dan kejang diafragma yang rasanya menyiksa tadi, nah itu dia efek langsung dari hiperkapnia. Oke, sekarang situasinya jadi makin serius. Saat tubuh kita lagi sibuk-sibuknya melawan penumpukan CO2, bahaya yang sesungguhnya mulai menyerang pusat kendali kita, otak. Dan ini adalah titik kritis. Titik di mana segalanya bisa berubah secara permanen. 5 menit. Coba deh ingat-ingat angka ini. Karena setelah 5 menit tanpa pasokan oksigen yang cukup, sel-sel otak kita mulai mati. Bukan sekedar rusak ya, tapi benar-benar mati. Dan sekali sel otak itu mati, mereka nggak akan pernah bisa kembali lagi. Coba kita lihat urutan waktunya. Baru 1 menit aja, kemampuan kita buat berpikir jernih udah mulai kacau. Masuk menit ketiga, kerusakan fisik di otak mulai terjadi. Dan di menit kelima, inilah ambang batasnya, di mana kerusakan otak yang parah dan gak bisa diperbaiki lagi kemungkinannya jadi sangat besar. Setiap detiknya benar-benar berharga. Kalau dilihat dari luar, tanda-tandanya ngeri banget. Mulai dari kebingungan total, gerakan tubuh jadi gak beraturan, kulit mulai membiru karena kurang oksigen, dan puncaknya adalah kejang. Itu tandanya sirkuit di otak kita udah mulai korsleting. Tapi, tepat di saat kita pikir ini adalah akhir segalanya, tubuh kita ternyata punya satu mekanisme penyelamatan terakhir. Semacam tombol darurat otomatis yang dramatis dan sama sekali nggak bisa kita kendalikan. Ini poin yang paling krusial. Secara teori, kita tuh nggak bisa bunuh diri hanya dengan menahan napas. Tepat sebelum kerusakan fatal terjadi, tubuh kita bakal mengambil alih kendali secara paksa. Pertanyaannya, gimana caranya? Prosesnya ini jenius banget loh. Pertama, kadar CO2 di darah mencapai titik superkritis. Otak kita lalu mematikan kesadaran kita, ya kita pingsan. Nah, saat kita pingsan dan gak sadar, sistem pernapasan otomatis tubuh langsung mengambil alih komando. Kita bakal mulai bernapas lagi secara otomatis, suka atau tidak suka. Ini kayak ribut paksa untuk menyelamatkan nyawa kita. Tapi tunggu dulu. Hanya karena tubuh kita punya tombol darurat, bukan berarti bermain-main dengan batas ini nggak ada resikonya sama sekali ya.
Pingsan mungkin bisa menyelamatkan kita dari kematian, tapi kerusakan yang terjadi sebelumnya, wah itu cerita yang lain. Dan ini adalah harga yang mungkin harus dibayar. Kerusakan otak permanen, masalah ingatan jangka panjang, bahkan bisa memicu epilepsi. Organ lain seperti ginjal dan hati juga bisa rusak akibat kekurangan oksigen. Dan yang paling penting, kalau tombol darurat ini aktif saat kita berada di bawah air, pingsan bukanlah penyelamat. Itu adalah akhir dari segalanya. Tubuh kita ini memang sistem yang luar biasa canggih, lengkap dengan tombol daruratnya sendiri. Tapi kita harus ingat, setiap sistem pasti punya batasnya. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Setelah tahu apa saja risikonya, apa Anda masih berani untuk menguji tombol itu?